Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan yang dikasihi. Saya percaya bahwa pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah Dia. Puji Tuhan, haleluya. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat teman-teman semua. Juga yang baru pertama kali melihat live ini, selamat datang dan selamat bergabung bersama-sama dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin, saudaraku. Katakan kiri kanan, beri yang terbaik. Haleluya. Oke, mari kita siapkan hati kita. Saya akan berdoa untuk uang pemberian kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini, karena kami masih Engkau izinkan untuk datang beribadah, menyembah Engkau Tuhan bersama dengan keluarga kami. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami mau memberi kepada Engkau, dan kami percaya bahwa pemberian kami adalah untuk menyatakan Tuhan, memperluaskan kerajaan-Mu di tanah yang Engkau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan kita sungguh baik, saudaraku. Amin. Sehingga pada hari ini kita masih bisa membuka, mendengar apa yang Tuhan ingin katakan buat kita semua. Apa isi hati Tuhan buat kita semua. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita sudah mendengar berapa minggu tentang Yesus adalah batu penjuru. Yesus adalah batu karang. Yesus adalah batu utama. Dan hari ini kita masih belajar tentang Yesus adalah batu utama, dan Dia juga adalah Tuan daripada tanah di mana Ia meletakkan kita, di mana kita membangun kehidupan kita di dalam kerajaan-Nya. Haleluya, saudaraku. Tuhan ingin melihat kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang benar-benar tahu bagaimana membangun hidup kita, bagaimana kita menjalankan keluar kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dan bisa disatukan oleh Yesus sebagai batu utama, sehingga kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan, kita bisa membangun bersama-sama dengan Yesus, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan. Haleluya. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita membaca dulu dalam Matius ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-42. Matius 21 ayat yang ke-42. Bunyi firman Tuhan seperti ini, saudaraku. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu membaca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Di sini saya ingin terangkan tentang tukang-tukang bangunan telah membuang batu itu, dan batu itu telah menjadi batu penjuru. Dalam translate translate Alkitab yang lain, itu dikatakan sebagai cornerstone, ataupun batu kepala, ataupun batu yang berada di atas, dan kita namakan sebagai batu utama. Dalam tafsiran Alkitab Phillips, itu adalah the stone which the builder rejected, the same was made the head of the camel. Maksudnya apa? Suatu batu yang menjadi batu kunci untuk orang-orang lain membangun dan bersatu di dalamnya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Yesus adalah batu utama, dan fungsinya sebagai batu utama, Ia membawa satu pengertian yang sangat luar biasa, saudaraku, di mana perbuatan ajaib dapat dilakukan, karena Dia adalah batu yang menggabungkan semua orang di dalam kerajaannya. Segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Yesus, dan di situ Yesus berkuasa menjadi Raja dan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Yesus adalah Tuhan dan Raja, dan segala sesuatu terfokus kepada Tuhan. Ketika kita membangun kehidupan kita di dalam Tuhan, dan Yesus menjadi batu utama dan yang mengunci kita semua, menyatukan kita semua, saudaraku. Orang-orang percaya, kita semua menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Siapapun saudara, ketika saudara mengizinkan Tuhan menjadi Raja dalam hidupmu, kita mau disatukan menjadi satu imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan yang besar. Ini suatu perbuatan yang ajaib ketika Tuhan menjadi batu utama dalam kehidupan kita, saudaraku. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, hubungan ini sangat berarti, di mana kita
bersatu bersama-sama, di mana Tuhan menyatukan segala sesuatu. Bangsa lain dan bangsa Yahudi bersatu bersama-sama, di mana perjanjian lama dan perjanjian baru Yesus menjadi penghubung, menggenapi seluruh firman Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, makanya Yesus sebagai batu utama, Dia adalah tempat untuk kita membangun, untuk kita bersatu, untuk kita bergerak dalam kerajaan Tuhan bersama-sama. Pentingnya saudaraku, kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Dia adalah Bapa kita, Dia yang bekerja melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Oleh itu saudaraku, sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang mengandalkan hidupnya di dalam Yesus dan mengizinkan Yesus menjadi batu utama dalam hidupmu saudaraku, saya percaya bahwa Yesus bukan saja menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, tetapi Dia adalah Raja dalam hidupmu yang memerintah hidupmu. Dan apa respon kita ketika Tuhan menjadi Raja dalam hidup kita? Kita akan menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan. Kita adalah orang yang datang untuk mengizinkan Tuhan melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Kita membawa hidup kita, membawa hati kita, seluruh hidup kita datang kepada Tuhan. Datang untuk memuji, datang untuk menyembah Dia sebagai Raja dalam kehidupan kita. Kita benar-benar datang dengan kekuatan kita saudara untuk menyembah Tuhan. Ramai orang Kristen beribadah kepada Tuhan, namun tidak menyembah Tuhan. Maksudnya saudaraku, dia menjalankan rutinitas ataupun ibadah itu sebagai satu agama buat mereka, tetapi tidak pernah benar-benar mendalami. Mereka menyembah Tuhan dengan kekuatan mereka, dengan kesungguhan mereka. Saudaraku, Tuhan adalah Bapa kita. Dia adalah Raja kita. Dia melakukan apa yang dia melakukan apa yang Dia ingini dalam kehidupan kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita benar-benar mengizinkan Tuhan sebagai Raja dalam hidup kita, kita mau dipimpin oleh Tuhan. Kita mau melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Bapa kita, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Setiap kita sebagai umat Tuhan, dan Yesus adalah Raja kita, dan Tuhan adalah Bapa kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita semua dipanggil melakukan keinginan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita semua dipanggil bekerja di ladangnya Tuhan. Amin saudaraku, bekerja di dalam kebun anggurnya Tuhan. Seperti perumpamaan dua orang anak ini, satu sulung dan bungsu dipanggil oleh bapaknya, bekerja di mana? Di ladang, di kebun anggur. Sama seperti kita, ketika kita mengizinkan Tuhan sebagai Raja dalam hidup kita dan menjadi Bapa, kita tahu bahwa kita tidak hanya menjadi umat Tuhan yang biasa-biasa, tetapi kita harus mengerti bahwa kehidupan kita adalah merupakan kehidupan untuk melakukan apa yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk bekerja di ladang Tuhan, dipanggil untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mari kita belajar sentiasa melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus datang ke dunia, Dia memberi contoh kepada orang-orang yang ada ketika itu, dan sampai hari ini, bahwa ketika Dia berada di muka bumi ini, Dia tidak melakukan apa yang menjadi keinginan hatinya, tetapi melakukan apa menjadi keinginan Bapanya yang mengutusnya ke dalam dunia ini. Saudara yang seiman dalam Tuhan, ini dia. Ketika kita mengerti bahwa kita adalah anak Tuhan, kita adalah umat Tuhan, kita adalah hamba, dan kita tahu bahwa Yesus adalah Raja dalam kehidupan kita, maka kita harus melakukan apa yang menjadi keinginan Raja, apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa membangun di dalam kerajaan Tuhan. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-39 dan ayat yang ke-41, saya akan bacakan di sini saudaraku. Ayat yang ke-39, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepadanya, jikalau sekiranya kamu anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri? Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Yohanes 8:29, dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab
aku sentiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Haleluya. Yesus memberikan contoh kepada orang-orang yang ada di situ, kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dia katakan bahwa begini, saya diutus oleh Bapa dan saya tidak mengerjakan apa yang dikerjakan oleh keinginan saya sendiri, tetapi saya mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Sentiasa berbuat berkenan, sesuatu yang berkenan kepadanya, saudaraku, dan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Bapanya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus mengajarkan kita untuk kita membangun. Kita tidak bisa membangun sesuai apa yang kita pikirkan benar, tetapi kita membangun sesuai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Maka ketika Yesus berada di muka bumi ini, dia membangun kerajaan Allah, dia menyatakan kerajaan Allah, dia memperluaskan kerajaan Bapanya, sehingga setiap kita yang berada di dalam kerajaan Tuhan, kita harus melakukan sama seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita, sehingga kerajaan Allah tidak stop di sini, tetapi terus menyebar, sehingga ramai orang diselamatkan, ramai orang mengenal siapa itu Tuhan, dan ramai orang ingin menjadikan Yesus sebagai Raja dalam kehidupannya ketika mereka melihat perbuatan-perbuatan yang besar yang dasar dari Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan kita sangat luar biasa, saudaraku. Jadi mari kita izinkan Yesus mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama membangun bersama Yesus, mengerjakan panggilan kita. Jangan kita seperti orang Kristen yang hanya menipu diri kita sendiri. Kita pikir bahwa, saya ini orang Kristen, saya melakukan ibadah, saya datang ke gereja setiap minggu, saya datang ke kelompok sel setiap minggu, saya melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saudaraku, saya ingin tanya, adakah saudara melakukan dan mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu? Mungkin yang saudara kerjakan, kamu rasa baik, kamu rasa inilah yang Tuhan inginkan. Adakah saudara pernah tanya dalam hidupmu? Adakah saudara benar-benar melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu? Apakah hasil yang kamu lihat dalam hidupmu hari ini? Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, para tua-tua Israel ketika itu, mereka katakan bahwa kami melakukan pekerjaan Bapa kami Abraham. Namun Yesus mengatakan, kamu mengerjakan apa yang kamu rasakan benar dalam hidupmu. Mereka mengerjakan apa yang mereka rasakan benar, sehingga ketika Yesus mengatakan bahwa mereka harus mengerjakan apa yang diinginkan oleh Bapa, mereka merasakan sesuatu yang menggugat kehidupan mereka, saudaraku. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita lihat para tua-tua ini, ahli-ahli Taurat ini, mereka adalah orang-orang yang pintar dalam hukum. Mereka adalah orang yang pintar dalam Taurat. Tetapi mereka tidak mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Mereka hidup rasa diri benar. Mereka suka menghakimi orang lain. Mereka suka mencari kesalahan orang lain lalu menghukumnya sesuai dengan hukum Musa. Ini dia. Mereka mau mencari kesalahan orang lain. Ada satu ketika di dalam Alkitab, ada seorang wanita kedapatan berzina. Apa yang berlaku? Tertangkap basah wanita ini. Apa yang berlaku, saudaraku? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan para tua-tua itu, mereka membawa wanita ini lalu diberikan dan diajukan kepada Yesus. Dia katakan wanita ini kedapatan berzina. Menurut hukum Musa, wanita ini harus dilempar dengan batu sampai mati. Mereka mau menguji Yesus. Bagaimana Yesus menangani masalah ini? Apa yang Yesus katakan? Jika ada di antara kamu yang tidak pernah melakukan dosa, dia yang pertama kali melempar wanita ini. Satu persatu dari mereka itu meninggalkan tempat itu. Dan Yesus mengatakan kepada wanita ini, pergilah, aku tidak akan menghukum kamu. Jangan berbuat dosa lagi. Maksudnya apa, saudaraku? Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa untuk membangun bersama dengan Tuhan, kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan, saudaraku. Kita hidup di dalam belas kasihan Tuhan. Tetapi para tua-tua ini, mereka mau menghukum dan membebankan orang lain dengan hukum yang mereka mengerti, yang mereka alami. Untuk apa, saudara? Untuk kepentingan mereka, untuk pengaruh mereka. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu benar-benar membangun, mengerjakan pekerjaan Bapa, karena Dia adalah Raja kita. Amin, saudaraku. Mari kita belajar koreksi hidup kita. Jangan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Maka Yesus datang, Yesus menunjukkan
bagaimana melakukan pekerjaan Bapa. Ketika Tuhan datang ke bait Allah sebelum ia diserahkan, dia melihat di situ ada pedagang-pedagang merpati, pedagang-pedagang binatang, ada juga penukar-penukar uang di depan bait Allah. Lalu Yesus datang marah dan membongkar mengembalikan semua pedagang-pedagang dan meja-meja uang, penukar-penukar uang. Kenapa saudaraku? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ketika itu mereka mengizinkan penukar-penukar uang untuk memudahkan sebenarnya orang datang dari luar Israel untuk datang beribadah dan melakukan persembahan korban. Tetapi mereka ini bukannya membangunkan rumah Tuhan, tetapi mereka mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan penuh dengan keserakahan untuk memperkayakan diri mereka sendiri. Ini yang Tuhan marah, saudaraku. Mereka tidak membangunkan rumah Tuhan, tetapi menyusahkan orang lain. Dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, kita perlu tahu bagaimana kita meresponi Tuhan, bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saudaraku. Tindakan kita menunjukkan siapa Bapa kita. Tindakan kita, tingkah laku kita menunjukkan siapa Bapamu dan siapa Bapa saya. Yesus menunjukkan tingkah lakunya bahwa Bapanya mengutusnya dan dia melakukan pekerjaan Bapanya. Tetapi Yesus mengatakan kepada ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini, para tua-tua ini dia katakan begini, kamu mengerjakan bukan pekerjaan Bapa Abraham, tetapi bapamu adalah si iblis. Karena kamu menyatakan tindakan kamu adalah perbuatan-perbuatan daripada si iblis. Nanti kita baca ayatnya, saudaraku. Saudaraku, iblis yang menjadi bapamu, kata Tuhan kepada ahli-ahli Taurat ketika itu, saudaraku. Tuhan mengatakan bahwa ini dia, kamu melakukan apa yang dilakukan oleh iblis. Tingkah laku mereka menyatakan bahwa bapa mereka adalah iblis. Mereka mengajarkan hukum dan Taurat, mereka sendiri yang melanggarnya. Mereka sendiri yang tidak mentaati hukum yang mereka ajarkan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mereka melakukan keinginan mereka sendiri. Mereka rasa diri benar. Dan mereka membangun kerajaan mereka sendiri untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka mengambil kesempatan, saudara. Mereka hidup dengan serakah. Mereka hidup dengan kemunafikan. Di sebalik hukum itu mereka berselindung. Di mana mereka melakukan kemunafikan, mereka serakah dengan apa yang ada untuk memperkayakan diri mereka. Maka Tuhan mengatakan bahwa bapamu bukan Bapa Abraham, tetapi bapamu adalah si iblis, yang pada mulanya adalah pembunuh, pendusta. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, itu sebabnya, saudaraku, kita perlu benar-benar menjadikan Tuhan Raja dan Bapa dalam kehidupan kita. Dan disitulah kita lihat bagaimana Tuhan berfungsi sebagai Yesus, berfungsi sebagai batu utama untuk menggabungkan kita sebagai satu umat yang luar biasa. Kita baca dulu, saudaraku, Yohanes 8 ayat 43 hingga 44. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ayat ke-44. Iblislah, dengar baik-baik saudaraku, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Saudaraku, ini dia, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, kepada ahli-ahli Taurat ketika itu, mereka tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi, adakah kita benar-benar mengakui Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita? Bagaimana tindakan saudara hari ini? Bagaimana perbuatan saudara hari ini? Adakah perbuatan saudara, tindakan saudara itu menggambarkan bahwa engkau ada anak Bapa yang di sorga? Atau saudara menggambarkan bapamu adalah si iblis, mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh si iblis? Mana Bapa saudara, yang mana kehendak saudara, mana yang saudara turuti dalam kehidupan saudara? Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu mengakui Dia sebagai Tuhan dan menjalankan keluar kehidupan kita di dalam Tuhan, dan benar-benar kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita punya, Yesus adalah center. Yesus adalah pusat. Keuangan kita, apa yang kita miliki, semua yang kita miliki, pusatnya adalah di dalam Yesus, saudaraku.
Ramai orang dapat melakukan apa yang terbaik di dalam gereja. Mereka melakukan sesuatu yang seolah-olah Bapa mereka adalah Bapa di sorga. Mereka melakukan terbaik. Tetapi mereka tidak melakukannya sebagai penyembahan di dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya mereka itu dikatakan sebagai orang-orang yang hanya orang Kristen yang tidak melakukan apa-apa, hanya sebagai orang Kristen yang datang ke gereja dan tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Di gereja kelihatan baik, tetapi ketika mereka berada di luar, perangai, hidup mereka, perbuatan mereka tidak ubah sama seperti iblis. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu tahu bahwa kita harus melakukan apa yang Yesus ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Iya, ini adalah suatu persoalan buat kita semua. Bagaimana kita melihat secara mendalam? Bagaimana kita menjalankan keluar kehidupan kita? Adakah saudara melakukan benar-benar apa yang Yesus inginkan? Saudaraku, satu hari ketika kita bertemu dengan Tuhan, pasti ada di antara kita yang Tuhan tolak. Dan Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu, enyalah, engkau semua pembuat kejahatan. Kenapa bisa berlaku, saudaraku? Ketika Tuhan ingin menyatakan keinginannya yang untuk kita lakukan, kita tidak pernah peduli. Kita hidup sebagai orang Kristen, tetapi tidak pernah melakukan apa yang Tuhan mau. Kita hanya hidup melakukan yang baik, tetapi kebaikan itu belum tentu menjadi keinginan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, makanya kita perlu mengerti, kita perlu tanya diri kita. Tanya Tuhan, Tuhan, apa yang saya mau lakukan dalam kehidupan saya di hari-hari akhir ini? Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup saya? Tuhan, tolong saya. Nyatakan keinginanmu untuk saya lakukan perkara yang besar yang Tuhan ingin saya lakukan dalam kehidupan saya. Saudaraku, mari kita baca dalam Matius 21 ayat yang ke-22 hingga yang ke-23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat ke-23. Pada waktu itulah, kata Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, engkau tidak pernah mengenal, aku tidak pernah mengenal engkau, kamu enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat apa? Kejahatan. Saya ulangi, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika hal ini berlaku dalam kehidupan kita, betapa terkejutnya kita, saudara. Betapa menyesalnya kita di akhir-akhir nanti. Ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudaraku, please, lakukanlah apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Hidup kita di dunia ini bukan lahir sebagai manusia yang biasa-biasa, tetapi ada tujuan dan rancangan Tuhan. Ini yang kita harus bangunkan sebagai orang-orang yang percaya. Jadikan Yesus sebagai batu penjuru dalam hidupmu. Jadikan Yesus menjadi batu utama untuk menggabungkan saudara semua, untuk memperluaskan kerajaan Tuhan, untuk membangun satu imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan datang dari Dia, saudaraku. Ini Dia, Tuhan kita. Amin. Izinkan Tuhan menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupmu, maka kita bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan pada hidup kita. Saudaraku, Tuhan bukan saja menjadi batu utama dalam kehidupan kita, tetapi Dia juga, menurut firman Tuhan, Dia adalah yang empunya langit dan bumi. Dengan kata lain, Tuhan adalah pemilik tanah. Tuhan adalah tuan tanah di muka bumi ini. Amin. Karena Dia memiliki segala sesuatu di muka bumi ini. Dia miliki, saudara. Dia adalah pemilik yang utama. Dan saudara diizinkan untuk tinggal di tanah ini adalah milik Tuhan. Untuk melakukan apa yang Tuhan ingini, bukan untuk kepentingan dirimu sendiri. Di mana saudara berada? Mungkin saudara berada di Tawa pada hari ini. Mungkin saudara berada di kota Kinabalu. Mungkin saudara berada di Kuala Lumpur. Mungkin saudara berada di Singapura. Mungkin saudara berada di USA, di London. Mungkin saudara berada di Australia. Semua itu adalah milik Tuhan. Dan pemiliknya adalah Tuhan. Dia adalah tuan tanah. Kata Mazmur bahwa Yesus adalah pemilik tanah. Dialah empunya segala isinya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan,
Tuhan mau mengerti bahwa tanah ini adalah milik Tuhan, dan kita sebagai orang-orang dikatakan dalam firman Tuhan adalah penyewa-penyewa. Amin. Disewakan kepada saudara. Maksudnya apa? Hidupmu hanya sementara untuk melakukan pekerjaan Bapamu, dan ketika selesai, maka selesailah segala sesuatu. Amin, saudaraku. Kita baca dulu dalam Matius pasal 21, ayat ke-33 hingga ayat ke-34. Saya ulangi, Matius 21, 33 ayat ke-34. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah. Tuan tanah, saudaraku, membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Kalau kita lihat di sini ayat ke-33, dia adalah tuan tanah ini melambangkan Tuhan yang memiliki tanah ini. Di mana saudara berada itu adalah milik Tuhan. Tuhan mau kita memenuhi rancangannya. Tuhan mau kita melakukan apa menjadi keinginan Tuhan di dalam tanah itu. Di dalam tanah ini, saudaraku. Benar, saudaraku. Kita diberikan tanah ini tempat kita berada sekarang. Untuk apa, saudaraku? Untuk kita memperlengkapkan diri kita. Untuk kita hidup. Untuk kita melakukan pekerjaan harian kita di tanah ini. Kalau kita lihat dalam Mazmur Daud, Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang ada di dalamnya. Dan saya terus masuk ke dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ke-10 hingga 14. Ulangan pasal yang ke-8, 10 hingga 14, ayat yang ke-10. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, kerana negeri yang kuberikan kepadamu itu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu, dengan tidak berpegang kepada perintah, peraturan dan ketetapannya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya bila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala sesuatu ada padamu bertambah banyak, engkau jangan tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari rumah perbudakan. Amin. Kalau kita baca firman Tuhan ini, Tuhan ingin menjelaskan kepada kita bahwa ini adalah tanah Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita untuk memenuhi keperluan kita, keperluan harian kita, saudaraku. Tuhan katakan bahwa ini dia tanah untuk memenuhi keperluan asasmu, termasuk makanan dan minuman, tempat tinggal, untuk kita mengalami kelimpahan Tuhan, saudaraku. Dan Tuhan mau memberkati di mana kita berada. Ini tanah yang Tuhan berikan buat kita. Tanah itu adalah tempat di mana Tuhan memberkati kita. Tanah di tempat Tuhan untuk menggenapi ataupun mencukupkan segala keperluan kita secara jasmani. Dia memberkati saudara dan saya karena saudara berada di dalam tanahnya Tuhan, miliknya Tuhan. Maka itu, saudaraku, tanah tempat kita mengalami kelimpahan dalam hidup kita. Tuhan mau memberkati kita dan menempatkan kita di tanah ini supaya kita mengalami perlipat gandaan. Maksudnya apa? Supaya kita mengalami berkat Tuhan berlipat kali ganda di tanah yang Tuhan telah letakkan. Di mana saudara berada, itu tanah Tuhan. Di situ Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Jangan pilih-pilih tanah yang mana kamu mau. Di mana saudara berada, itu tanah Tuhan. Di situ Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Saudara punya iman dalam Tuhan. Tanah diberikan kepada kita. Salah satu tujuannya adalah memenuhi rancangan Allah di muka bumi ini. Maka Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, Ulangan pasal 8 ayat 18 mengatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan dan memperolehi kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Amin, saudaraku. Tuhan mau kita berada dalam tanah Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk melakukan rancangan Tuhan, dan kita diberkati di situ. Menghasilkan apa yang menjadi milik Tuhan dengan berlipat kali ganda, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan.
Dan Tuhan katakan haruslah engkau ingat kepada kebaikan Tuhan yang memberikan tanah itu kepadamu, kekayaan itu kepadamu, dengan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, kepada bangsa Israel, saudaraku. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ingatlah, Allah bermaksud supaya kita ingat kepada perjanjian Allah, supaya kita tahu tujuan kita hidup dalam dunia ini. Saudaraku, mengapa bangsa Israel dibawa oleh Tuhan daripada Mesir, menyeberangi Laut Merah, berjalan di padang gurun, dan masuk ke tanah perjanjian? Tuhan mau menyatakan kepada bangsa lain bahwa ini dia bangsa saya, inilah bangsaku, dan di bangsa inilah yang akan mencerminkan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang lain. Ini tujuan Tuhan. Tuhan memanggil mereka keluar dari Mesir bukan untuk kepentingan mereka, bukan untuk apa yang mereka rasa diri benar, tetapi supaya bangsa ini menyatakan Tuhan, menyatakan kuasa, menyatakan kemuliaan Tuhan, di mana Tuhan memanggil mereka keluar dari Mesir ke tanah yang Tuhan janjikan. Di situ mereka diberkati Tuhan, di situ mereka beranak cucu, di situ mereka memperluaskan pengaruh dan wilayah mereka. Saudaraku, ini yang Tuhan mau katakan kepada kita pada pagi hari ini. Di mana saudara diletakkan, jadikan Tuhan sebagai batu utama supaya kita bisa bersama-sama dengan orang-orang lain, orang-orang yang percaya lain untuk membangun rumah Tuhan. Dan di situ juga, di tanah yang Tuhan letakkan saudara, bangunlah sesuatu untuk Tuhan. Kerjakanlah sesuatu untuk Tuhan. Perlipat gandakanlah apa yang menjadi milik Tuhan dalam hidupmu. Apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidupmu, perlipat gandakan supaya membawa berkat kepada banyak orang. Ini dia saudaraku. Tuhan mau kita mengerjakan keluar supaya bukan saja kita mengalami kemakmuran. Orang-orang yang di sekitar kita juga akan merasakan kemakmuran yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel, jangan pernah melupakan perjanjianku, kata Tuhan. Maksudnya apa saudaraku? Hari ini Tuhan mengatakan padamu, jangan pernah melupakan perjanjian Tuhan denganmu. Maksudnya apa saudaraku? Ketika saudara menerima keselamatan, saudara menghargai keselamatan itu. Saudara adalah anak yang menerima keselamatan. Jangan kita meremehkan apa yang Tuhan telah percayakan buat saudara dan saya. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Jangan kita pandang mudah dengan Tuhan. Saudara adalah orang yang dipercayakan untuk memajukan tanah di mana saudara berada hari ini. Untuk apa saudara? Untuk menyatakan Tuhan di mana saudara berada. Kita harus bergabung bersama-sama. Kita harus membangun bersama-sama. Yesus sebagai batu utama yang menggabungkan kita semua adalah kunci untuk kita berhasil, saudaraku. Saudara yang seiman dalam Tuhan, mari kita kerjakan sesuatu yang luar biasa. Selagi hidupmu masih ada di dunia ini, di tanah yang Tuhan berikan kepadamu, mari kita bangun sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan. Apapun yang berlaku di luar sana, saudara tetap membangun. Saudara tidak akan pernah mundur. Saudara tetap maju, menyatakan Tuhan kepada orang lain. Saudara adalah orang yang luar biasa. Saudara adalah orang yang penting di mata Tuhan. Engkau adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bangsa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya saudaraku, ketika kita belajar menghargai apa yang Tuhan berikan buat kita, ketika kita mengizinkan Tuhan sebagai Tuhan dan Raja memerintah dalam hidup kita, pastinya kita akan melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dan bukan keinginan kita sendiri. Amin saudaraku. Mari saudara, kita benar-benar memberikan kepada Tuhan hidup kita, hati kita, benar-benar menyembah Tuhan. Dia adalah Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Kita tidak hanya melakukan apa yang menjadi kepentingan kita, tetapi kita melakukan apa yang menjadi kepentingan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Rancangan Tuhan besar. Bukan hanya apa yang kita mengerti, saudaraku. Rancangan Tuhan, sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah apa yang kita pikirkan, itu disediakan buat orang yang percaya. Sesuatu yang wow, sesuatu yang hebat, yang luar biasa, disediakan ketika kita mau dipakai oleh Tuhan di tanah yang Tuhan letakkan. Tanah ini, Tuhan tanahnya adalah Yesus sendiri. Amin saudaraku. Haleluya, Tuhan kita sungguh baik. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Saya akan berdoa, kita menyembah Tuhan, sehingga kita mau Tuhan melawat kita pada pagi hari ini. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan. Oh sikirianda rabakas sikirianda rabakas sikirianda. Oh rabakas sikirianda rabakas sikirianda rabakas sikirianda. Oh rabakas sikirianda ho sikirianda rabakasanda. Haleluya Jesus, sikirianda rabakas sikirianda. Oh rabarianda rabas sikirianda rabakasanda. Haleluya. Kami sangat bersyukur Tuhan, buat pada pagi hari ini kami memiliki kesempatan Tuhan
untuk terus dikuatkan, untuk terus Tuhan Yesus menerima sesuatu wahyu yang baru, suatu remah yang baru dari Engkau Tuhan. Untuk kami bergerak maju Tuhan, bukan hanya menjadi orang Kristen yang hanya duduk diam, tetapi kami bergerak maju menyatakan Tuhan, menyatakan kerajaan Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan buat hari ini, di mana tanah yang Kau letakkan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, di situ kami harus bertanggung jawab menyatakan bangsa Tuhan. Di situ kami akan bertanggung jawab menyatakan kami adalah imamat yang rajani, umat yang kudus. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Oleh Tuhan kami mau belajar Tuhan, melakukan apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan. Kami benar-benar Tuhan mau mengizinkan hidup kami, Engkau sebagai Raja kami, Engkau sebagai Tuhan dalam kehidupan kami, dan melakukan keinginan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, nama Allah dikenal, nama Allah dinyatakan, nama Allah dimuliakan, kerajaan Allah bisa dinyatakan. Bangsa-bangsa lain pasti akan datang kepadamu dan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami mau melakukan pekerjaan-Mu. Kami tidak mau Tuhan, suatu hari nanti ketika kami datang kepadamu, Engkau tidak mengenal kami, dan Engkau mengatakan kami adalah orang-orang yang berbuat kejahatan. Tetapi kami mau belajar Tuhan, tunduk dan taat mendengar suara-Mu dan melakukan apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau terus memberkati setiap kami yang hadir Tuhan, yang melihat video live ini Tuhan. Berkati kami, berkati keluarga kami Tuhan. Buat mereka Tuhan yang baru mendengar Tuhan, yang Engkau gerakkan hatinya Tuhan, biarlah Tuhan mereka membuka hatinya untuk mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Tuhan, mereka masuk ke dalam rancangan Allah sampai kekekalan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah batu utama kami, Engkaulah batu penjuru kami, Engkaulah batu karang kami, yang membuat kami Tuhan membangun suatu rumah rohani yang begitu kuat dan gagah Tuhan. Apapun yang melanda hidup kami tetap maju dan kami tetap kuat, karena Yesus adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan firman Tuhan telah selesai di dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan sungguh luar biasa. Kita anggap kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan.